Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat, warahmat, dan tanpa kekurangan apapun. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang perbuatan durhaka kepada orang tua. Ada yang tahu durhaka kepada orang tua itu artinya apa? Nggak tahu. Kalau nggak ada yang tahu, saya akan menjawab. Durhaka kepada orang tua atau yang disebut dengan ketiga adalah dosa-besar. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikutip oleh Ibnu At-Tatsir dalam kitabnya An-Nihayah melarang perbuatan durhaka kepada orang tua. Seorang dikatakan atau walidahu ya ukhuhu asqafan fahuwa abad. Jika telah menyakiti hati orang tua, mendurhakainya dan telah keluar darinya, kata itu merupakan lawan dari kata al-birru bihi, yang artinya berbakti pada orang tua. Yang dimaksud dengan atau durhaka adalah mematahkan total ketaatan dan mematahkan atau hubungan yang terjalin antara anak dengan orang tua. Jadi, yang dimaksud dengan perbuatan durhaka kepada orang tua adalah mematahkan total ketaatan kepada keduanya, memutuskan tali hubungan yang terjalin antara anak dengan orang tua, meninggalkan sesuatu yang disukai keduanya, dan tidak menaati apa yang diperintah atau diminta oleh mereka berdua. Bukan apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, semua tidak akan mendatangkan manfaat baginya jika masih diiringi dengan perbuatan durhaka kepada orang tua. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan semua ibadah itu sampai orang tuanya hidup. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia bersabda, tidaklah seorang muslim mempunyai dua orang tua muslim, kemudian dia berbakti kepada keduanya untuk mengerjakan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah akan membukakan kedua pintu untuknya. Maksudnya adalah pintu surga. Jika dia hanya berbakti kepada satu orang tuanya saja, maka ini yang dibukakan untuknya pun hanya satu. Jika salah satu dari mereka marah, Allah tidak akan meridhoi sang anak sampai orang tuanya meridhoinya. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sekalipun dia menzaliminya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, sekalipun dia telah menzaliminya. Oleh karena itu, ketika seorang mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan-perbuatan ketaatan atau perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang dikaitkan dengan kebenaran, yaitu jika orang itu tidak melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, jadi dosa yang paling besar adalah apabila seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Rasulullah menjawab, apabila seorang anak mencaci ayah orang lain, maka dia mencaci ayahnya sendiri. Dan apabila dia mencaci ibu orang lain, maka dia mencaci ibunya sendiri. Itu perbuatan durhaka. Yang pertama, tidak memberi nafkah kepada orang tua apabila mereka membutuhkan. Yang kedua, tidak melayani mereka dan berpaling darinya. Lebih durhaka lagi, bila menyuruh orang tua melayani dirinya. Yang ketiga, menemukan kedua orang tua bukan orang banyak dan menyuruh orang banyak. Yang keempat, jika tidak melaknat kedua orang tua. Yang kelima, menajamkan tatapan mata kepada orang tua ketika marah atau kesal kepada mereka berdua karena kesalahan. Yang keenam, membuat kedua orang tua bersedih dan melakukan
Yang ketujuh, penampilan kampungan tidak berilmu, cerdas, atau alasan lain. Yang kedelapan, bisa berdiri untuk menghormati orang tua atau mencium tangannya. Yang kesembilan,